Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, jangan hilang semangat. 2 Tawarikh 15, ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, siapa di antara kita yang kebal terhadap masalah? Jawabannya adalah tidak ada. Tidak terkecuali mereka yang berstatus hamba Tuhan atau pendeta sekalipun. Ya, Musa juga mengakui bahwa masalah, kesesakan, penderitaan adalah bagian hidup sehari-hari, dan itulah kebanggaan hidup manusia. Baca Mazmur 90, ayat 10. Namun orang percaya tak boleh menyerah dan putus asa, karena 1 Korintus 10, ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku yang terkasih, bukan perihal besar kecil, berat ringan masalah yang dihadapi, yang terpenting adalah bagaimana sikap kita saat berhadapan dengan masalah itu sendiri. Putus asa, patah semangat, menyerah di tengah jalan, adalah sikap yang justru akan semakin menenggelamkan kita ke jurang permasalahan yang dalam. Untuk menang terhadap masalah, dibutuhkan sikap yang pantang menyerah, dan semangat yang tiada kunjung pudar. Elia, meskipun berstatus Nabi Tuhan, juga pernah mengalami masalah yang membuatnya tidak lagi bersemangat dalam menjalani hidup. Padahal sebelum itu, Elia meraih kemenangan besar di Gunung Karmel, yaitu berhasil membunuh 450 Nabi Baal. Ketika berita itu sampai ke Izebel, maka Izebel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu, sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 2. Karena ancaman Izebel ini, Elia pun menjadi sangat takut, dan larilah ia, untuk menyelamatkan diri ke Gunung Horeb. Keadaan Elia benar-benar drop, selain lelah jasmani. Setelah menempuh perjalanan panjang, 40 hari 40 malam, ia juga mengalami kelelahan rohani, yang membuatnya putus asa, dan hilang semangat. Saudaraku yang terkasih, keadaan yang kontradiktif, dialami Elia, saat berada di Gunung Horeb ini. Elia, yang sebelumnya memiliki semangat yang berapi-api, perlahan mulai padam, yang sebelumnya penuh keyakinan, kini hilang pengharapan, sampai-sampai tidak memiliki gairah hidup. Elia ingin mati, dan ia berkata, dalam 1 Raja-Raja 19, ayat 4b. Cukuplah itu,
Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bersemangat, tidak akan mudah menyerah, dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Artinya, tindakan atau perbuatannya, tidak ditentukan, atau dipengaruhi oleh keadaan, karena ia memiliki target dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, orang yang bersemangat, pasti memiliki sikap yang optimis, karena ia tahu, bahwa, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi 4, ayat 13. Melihat keterpurukan Elia ini, Tuhan tidak tinggal diam, lalu memberikan perhatian kepadanya. Tuhan membiarkan Elia istirahat dan tertidur, lalu Tuhan mengirim malaikatnya untuk memberi Elia makan. Baca 1 Raja-Raja 19, ayat 6-7. Tuhan membangkitkan semangat Elia, yang mulai pudar, dan mengingatkan kembali visinya semula. Pengalaman hidup Elia ini, menjadi pelajaran berharga bagi kita. Apapun kondisi yang sedang terjadi, tetaplah memiliki semangat. Tanpa semangat, kita tidak pernah mencapai goal atau tujuan kita, karena dengan bersemangat, kita akan tetap mengarahkan pandangan kita kepada tujuan, dan berusaha sedemikian rupa untuk mencapainya. Satu hal yang menguatkan, dalam keadaan terpuruk sekalipun, ketika orang-orang terdekat meninggalkan kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Dia Tuhan yang akan terus mendukung kita. Yesaya 46 ayat 4 mengatakan, "Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, dan mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu, dan menyelamatkan kamu." Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari, firman Tuhan hari ini, mengajak kita, untuk bangkit, jangan putus asa, jangan hilang semangat. 2 Tawarik 15 ayat 7 berkata, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bangkit dari segala keterpurukan kami mau tetap semangat, karena Engkau Tuhan, yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami mengimani, bahwa segala perkara, dapat kami tanggung, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.